Ya, menarik memang membahas mengenai Pilgub Jakarta 2024 menjadi suatu daerah yang selalu seksi ya pemirsa untuk kemudian dilihat bagaimana kontestasi politik di dalamnya. Nah, kita ke PKS lagi nih, sedari tadi yang nampaknya begitu lantang mensupport penuh Anies Baswedan, ini termasuk ingin mematahkan kutukan petahana, tapi nampaknya kita masih ingin memperbaiki komunikasi dulu dengan Bang Muhammad Iqbal. Kita ke Mas Aryo dulu. Mas Aryo, kalau soal kutukan petahana ini seperti apa? Cukup menjadi perhitungan juga kah dari PDIP melihat bagaimana sejarah perjalanan kontestasi di Pilgub Jakarta 2024? Karena tidak boleh juga kita menyepelekan nanti lawan-lawan politik yang lain yang ada. Ya tentu secara kesejarahan bisa ada muncul fenomena-fenomena tertentu dimanapun bisa seperti itu. Tapi panduan kami saya rasa sekali lagi tentu adalah pendekatan yang scientific approach. Oleh karena itu hari ini posisi kami sedang berada pada posisi mengkaji, menimbang. Kami melakukan simulasi-simulasi nama termasuk simulasi paslon untuk melihat mana yang punya potensi kemenangan besar. Bahwa variabel-variabel non kemenangan, misalnya variabel kompetensi dan lain sebagainya itu penting, kami sangat sadar dan berada pada posisi memperjuangkan itu. Tapi kan bagaimanapun memang realitas politiknya muaranya ya harus menang dulu, baru bisa ngomong yang lain-lain. Sehingga simulasi itu kami lakukan, metode saintifik itu kami coba lakukan, mana nama yang punya elektabilitas yang sangat baik. Apalagi akhir-akhir ini kan peta dinamikanya juga agak berkembang. Misalnya dulu di awal-awal nama yang muncul adalah Mas Anies dan Mas Ridwan Kamil. Tapi kemudian Kang Emil dan Mas Anies. Tapi kemudian akhir-akhir ini kan ada muncul juga kemungkinan Kang RK misalnya tidak maju di Jakarta tapi maju di Jawa Barat kembali. Nah, potensi-potensi itu tentu masih berjalan sehingga terlalu dini bagi kami untuk mengambil keputusan politik sekarang. Tapi panduannya tetap adalah harus masalah saintifik. Apapun bisa terjadi. Walaupun selama ini ada kutukan petahana, bukan tidak mungkin setelah Pilpres 2024 yang lebih abrakadabra daripada pemilu-pemilu lain, saya rasa bukan tidak mungkin kutukan-kutukan semacam itu bisa berubah semua. Karena saya rasa logika tiap pilkada berbeda dengan pilkada sebelumnya. Itu Mbak, kalau dari saya. Oke, kalau dari PDIP panduannya lebih saintifik. Coba kita pengen tahu penjelasan dari yang panduannya perasaan yang sudah cinta mati dengan Anies Baswedan, PKS. Bang Iqbal coba dong, kita pengen tahu penjelasannya gimana sih? Ini kayaknya udah full support untuk Anies Baswedan. Nampaknya sudah yakin sekali ingin mematahkan kutukan petahana tersebut. Tapi jangan lupa loh Bang Iqbal, ini kubu lawan juga mempersiapkan betul untuk Pilgub Jakarta. Justru itu kita mengajukan Mas Anies karena memang surveinya cukup tinggi. Ibaratnya orang pernah main di Piala Dunia, main di Liga Asia, tentu saja dia akan lebih mendominasi. Saya kira tidak ada warga Jakarta yang tidak kenal Mas Anies ya, karena memang pernah menjadi gubernur incumbent, nyalon sebagai calon presiden. Ini adalah modal sosial yang cukup besar. Sehingga kami memang benar-benar meyakini bahwa kalau Mas Anies dipasangkan dengan ditambah lagi PKS itu akan lebih kuat. Karena apa? Tren di PKS ketika yang maju itu adalah kader, apalagi Pak Soebul Iman mantan presiden, tentu saja kerja kelasnya akan berkali-kali lipat, bahkan mungkin 3 kali lipat. Karena yang diperjuangkan adalah kader langsung mantan pimpinan dan sampai sekarang masih pimpinan sebagai wakil ketua Majelis Syuro, dan itu saja bagi keuntungan juga bagi Mas Anies karena dukungan dari kader PKS benar-benar akan lebih maksimal. Oke, Bang Iqbal, ya artinya mengajukan nama Anies Baswedan ini dasarnya lebih ke survei atau keyakinan? Juga termasuk wakilnya yang dipasangkan, ini sudah berdasarkan hasil survei kah? Atau ya sudah ini pokoknya dari PKS kadernya harus maju untuk mendampingi Anies Baswedan yang sebenarnya belum menjadi identitas PKS. Ya justru ini kan seperti yang disampaikan Pak Surya Paloh ya, bahwa Mas Anies ini ranking 1. Mungkin orang capek juga mau jadi wakilnya, kira-kira gitu kata Mas Surya Paloh ya. Dan tambah lagi tingkat kepuasan ketika beliau menjadi gubernur itu juga sangat tinggi. Jadi itu yang membuat kami semakin mantap meyakini bahwa Mas Anies plus dukungan dari wakilnya dari PKS itu akan sangat maksimal, akan luar biasa. Karena tadi lagi-lagi hipotesis ini baru berbeda dari calon-calon sebelumnya yang hanya 1 periode tapi nggak pernah calon presiden. Tapi Mas Anies 1 periode plus sebagai calon presiden tentu saja tidak bisa disamakan dengan incumbent-incumbent sebelumnya yang hanya terpilih 1 kali. Kenapa? Karena dia memiliki kesempatan popularitas yang sangat besar dan tentu saja kami optimis ini akan menjadi sebuah kemenangan.
Oke, baik Bang Huda, kalau tadi kita lihat ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh Bang Muhammad Iqbal nih, apakah nggak lebih dulu dilihat proposalnya PKS? Siapa tahu di situ sudah ada hitung-hitungannya, negosiasinya tidak hanya di ranah nomor 1 dan 2, atau mungkin negosiasinya di ruang yang lain. Dari PKB seperti apa? Juga ingin menggunakan survei, keyakinankah, atau seperti apa? Ya banyak variabel kan kalau ngomongin soal potensi untuk bisa menang. Variabel pertama misalnya biasanya incumbent nggak mau hanya ada 2 poros, itu rata-rata. Incumbent rata-rata menghindari adanya 2 poros vis-a-vis ya secara langsung. Karena semakin banyak poros, incumbent biasanya akan semakin mudah untuk berpotensi untuk menang. Yang kedua adalah variabel menyangkut soal siapa yang nanti akan berkompetisi, dan itulah yang kita sebut sebenarnya kita masih cair banget. Di internal tubuh Kim sendiri, Sambari masih debatable antara hasil keputusan Kim dengan misalnya teman-teman Golkar yang kelihatannya masih belum rela untuk melepas Kang Emil maju di Jakarta karena tetap ingin didorong di Jawa Barat misalnya. Dan siapa nanti yang menjadi variabel yang selanjutnya adalah menyangkut soal siapa akan mendampingi siapa. Jadi masih banyak variabel. Nah karena itu saya kira semua hal bisa didiskusikan di meja setelah koalisi bisa dibentuk bersama. Dan tentu semua akan menghitung ketika hanya akan ada 2 poros di dalam pilkada DKI Jakarta, berarti semua partai akan menghitung siapa yang harus dimajukan untuk saling menjadi pelengkap dari calon kandidat gubernur yang akan diusung oleh masing-masing poros itu. Oke. Baik, Mas Adi, mungkin membaca proses negosiasi yang malam hari ini kita buka di Pasar Bebas ini, kalau saya bilang ini seperti apa Mas Adi? Ya panjang cerita, karena dalam politik 2 bulan misalnya menuju dalam pendaftaran Pilkada Jakarta ini adalah waktu yang saya kira apapun masih mungkin bisa terjadi. Dulu kita sering mendengar soal siapa yang akan berkompetisi, punya nama besar, punya nama hebat, tapi belum tentu juga. PDIP bahkan dalam sejarahnya ada calon yang diusung, tapi yang kemudian didaftarkan itu adalah nama orang. Itu adalah contoh-contoh di mana memang pada akhirnya soal siapa yang maju dalam Pilgub Jakarta itu keputusan elit. Siapa yang menentukan? Ketua umum partai. Kalau sudah ketua umum partai berkehendak, kemudian bertemu, mereka bikin kesepakatan, apakah yang ada nama sekarang mau maju ataupun tidak, maka disitulah kemudian keputusan akan terjadi. Ridwan Kamil misalnya, kalau semua ketum partai setuju maju di Jakarta. Sekalipun Ridwan Kamil mau di Jawa Barat. Tapi kalau ketum-ketum partai itu tidak setuju, maka sepanjang itu juga kesepakatan politik itu akan berubah. Ini yang disebut oleh Robert Michel tentang kuasa oligarki. Ada sekelompok elit yang kemudian dia menjadi faktor determinan soal keputusan-keputusan politik strategis. Sekalipun suara bising, sekalipun suara itu berisik dari luar, tapi elit berkehendak lain, disitulah kemudian faktor kandidasi yang akan menentukan segala-galanya. Termasuk di Kim. Kalau kemudian yang meminta Ridwan Kamil maju di Jakarta itu adalah Prabowo misalnya, atau Jokowi misalnya, saya kira Ridwan Kamil sulit untuk menolak itu semua. Oke, malam hari ini apa kabar Indonesia Malam mencoba untuk menjembatani proses negosiasi itu, tapi setelah ini silahkan dilanjutkan prosesnya. Terima kasih Mas Adi Prayitno, Mas Aryo Seno, Bang Huda dan juga Bang Iqbal malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.